Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan supervisi kelas bersama dengan Saya sendiri dengan Bapak Ardiansyah. dalam supervisi kelas ini. Sebelum melakukan supervisi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ardiansyah sebagai rekan sejawat dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Sudah siap, Pak? Sudah siap. Baik, Pak. Hari ini kita akan melakukan praobservasi sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, atau sebelum melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dari pelaksanaan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran dan sebagai persiapan awal agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada peserta didik. Adapun pertanyaan saya, Pak, di praobservasi ini adalah yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang Bapak akan lakukan di dalam kelas yang telah dirancang untuk dicapai? Ya, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Pertama-tama saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak karena diikutsertakan dalam kegiatan guru penggerak yang sedang Bapak laksanakan pada hari ini. Oke, adapun pertanyaan Bapak yang ingin saya jawab itu adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah siswa dapat menjelaskan penjumlahan dua pecahan yang penyebut sama dan berbeda. Terus yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan dengan berpenyebut sama dan berbeda. Jadi Bapak akan melakukan pembelajaran matematika dengan materi pecahan. Terus pertanyaan kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan saat observasi? Ya, untuk area pengembangan saya memfokuskan pada 3 tujuan, yaitu pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ada 3 area pengembangan yang Bapak ingin kembangkan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya ingin mendengar rancangan yang Bapak ingin terapkan dalam kelas dari segi strategi pembelajaran, model atau metode pembelajarannya. Ya, dari segi strategi pembelajaran yang ingin saya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Terus dari segi model yaitu saya menggunakan diskusi atau kolaboratif. Jadi Bapak akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dan metode yang Bapak lakukan adalah metode diskusi dan kolaboratif. Baik, pertanyaan keempat, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak pergunakan di dalam kelas nanti? Ya, media yang saya manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran itu adalah yang pertama itu menggunakan media yang memanfaatkan laptop dan proyektor. Jadi Bapak akan memanfaatkan video dengan menggunakan laptop dan proyektor. Baik, pertanyaan yang terakhir di observasi ini, kapan pembelajaran ini Bapak lakukan dan di kelas mana serta hari dan jamnya? Ya, rencana kegiatan pembelajaran ini insya Allah akan saya lakukan pada besok hari, tepatnya pada hari Jumat pada jam pertama pukul 7.30 pada tanggal 1 Desember 2023. Baik, jadi nanti besok saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat, mengamati, dan mencatat hal-hal yang dilakukan di dalam kelas. Dan setelah itu kita akan melakukan percakapan yang terakhir sebagai percakapan pasca observasi atau setelah pembelajaran selesai. Sampai ketemu besok, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, kelasnya bisa dibaca doa? Silakan.
pembelajaran kita membaca dulu ya, literasi. Baca sekitar beberapa menit saja. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa dapat menjelaskan perjumlahan dua pecahan yang berpenyebut sama dan berbeda. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan yang berpenyebut sama dan berbeda. Masih ingat tentang pecahannya? Masih ya? Oke, silakan baca dulu sebentar itu, lalu kita masuk materi. Ya, selesai. Oke. Mohon anak-anakku sekalian, silakan perhatikan sebelum saya menjelaskan. Saya akan menampilkan sebuah video tentang cara penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Perhatikan ya. Pecahan berpenyebut sama. Langsung saja kita bahas contoh soalnya. Misal contoh soalnya seperti ini. Isilah titik-titik di bawah ini. Contoh soalnya ada 3 contoh soal di sini. Ini adalah penjumlahan pecahan. Nah, pada penjumlahan ini memiliki penyebut yang sama. Ingat, penyebut adalah angka yang berada di bawah garis. Sedangkan pembilang adalah angka yang ada di atas garis. Nah, seperti contoh soal nomor 1 ini, penyebutnya adalah angka 8, sedangkan pembilangnya adalah 5 dan 2. Begitu seterusnya. Ya, jadi ini adalah pembilang, ini penyebut, ini pembilang, ini juga penyebut. Untuk menjumlahkan pecahan yang sama penyebutnya hanya dengan menjumlahkan pembilang, sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan atau tetap. Misalnya untuk contoh soal yang pertama, di sini ada pembilangnya 5 dan 2. Nah, cukup kita jumlahkan pembilangnya saja. 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Kemudian penyebutnya bagaimana? Penyebutnya tidak kita jumlahkan atau tetap. Karena di sini per 8, maka kita tuliskan juga di sini per 8. Juga dengan contoh soal yang nomor 2. Di sini kita tinggal menjumlahkan 7 ditambah 2. 7 ditambah 2 hasilnya adalah 9. Kemudian penyebutnya tetap. Karena di sini penyebutnya 15, maka di sini kita tuliskan per 15. Anakku sekarang sudah melihat ya video cara melakukan penjumlahan pecahannya. Coba menjelaskan kembali materi yang video tadi dengan soal yang berbeda. Makanya perhatikan ya, perhatikan. Oke, saya kasih contoh misalnya, contoh ya. Contoh, misalnya 5/4 ditambah 3/4 sama dengan titik-titik. Kalian tahu kan yang mana penyebut dan mana pembilang? Ini adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Masih ingat? Apabila penyebutnya sama, maka langsung dijumlahkan atau ditambah. Toh, di sini penyebutnya adalah tetap
Karena penyebutnya berbeda, kita apakan dulu? Dari KPK. KPK dari 3 dan 4. Berapa KPK 3 dan 4? Berapa? 2. Oke, caranya seperti ini. Seperti ini dulu. Berarti di sini 2. Lalu kita apakan? 12 dibagi 3 sama dengan berapa? Berapa 12 dibagi 3? 4 ya. Setelah itu diapakan? 4 kali 2. 12 dibagi 4 sama dengan berapa? 3 ya, berarti 3 dikali 1 sama dengan di sini tetap 2. 4 kali 2 8 ditambah 3 dikali 1 berarti tetap 12. 8 ditambah 3 sama dengan berapa? Paham ya sampai di sini? Oke, saya akan membagikan lembar tugas ya. Silakan gabung sama kelompoknya masing-masing. Silakan satukan menjadi 4 ya. Satukan. Oke, kemarin Bapak Guru sudah membagi kelompok sesuai dengan minat belajar siswa, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Bapak Guru akan membagikan lembar tugas sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, perhatikan anak-anak sekalian. Itu ada lembar tugas yang saya bagikan. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Jangan lupa tulis nama dan kelompoknya ya. Tulis nama dan kelompoknya. Perhatikan ya. Ini silakan tulis di sini. Ini, lalu ini, tahu kan cara mengerjakan? Ini kan berapa kelompok? Ini berapa? Pasti jawabannya adalah 2 per kamu? Oh ya, kamu? Bagus ya. Sini. Ada yang tidak dimengerti? Mengerti? Namanya tulis di sini. Paham semua ya? Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Jawab semua. Jawabannya di bawah ya, bisa di bawah. Untuk jawaban silakan taruh di bawah, bisa di bawah. Di sini namanya jawabannya. Terus jawabannya di sini nomor 1. Ya. Berarti Wati membeli kita di pasar hiasan kado dengan panjang 2 per 5 meter. Wati membeli lagi kita di pasar yang
Buka dulu apa namanya. Selanjutnya untuk kelompok 2, perwakilan kelompok 2 silakan naik. Untuk kelompok yang terakhir, silakan. Perkenalkan, kasih besar suaranya. Ya. Perkenalkan, nama saya Nora Lael. Saya akan membahas materi matematika. 2/5 ditambah 1/5 sama dengan 3/5. 1/10 ditambah 1/10 sama dengan 2/10. Sudah semua ya? Sudah semua tampil ya? Saya lihat tadi hasil dari diskusi kelompoknya itu sudah sangat-sangat lumayan bagus. Ya, hampir semua benar. Alhamdulillah ya. Oke, untuk hari ini dari hasil yang saya dapatkan tadi, baik dari kelompok 1 sampai kelompok 4 itu jawabannya hampir benar semua, ya. Hampir benar semua. Oke, untuk hari ini sebelum Bapak Guru mengakhiri pembelajaran hari ini, saya akan memberikan tugas di rumah. Terus ya, dikumpul pada besok hari. Anak-anakku sekalian silakan buat sebuah gambar, lalu diarsir seperti yang tadi kalian kerja. Masing-masing kelompok itu adalah 3 Ngerti ya? Ngerti? Ngerti ya? Oke. Karena hari ini pembelajaran sudah selesai, akhiri saja pembelajaran hari ini dengan membaca dahulu. Saya masih ditemani oleh Bapak. Ardiansyah dengan Bapak Ardiansyah. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak terkait pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak saat melakukan observasi di kelas? Terima kasih Pak atas pertanyaan yang Bapak berikan kepada saya dari hasil evaluasi yang saya lakukan. Pertama itu perasaan saya merasa deg-degan karena baru pertama kali diobservasi. Namun seiring berjalannya waktu, alhamdulillah dapat menyesuaikan dan bisa fokus dan lebih baik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi pada saat Bapak melakukan observasi di kelas,
Bapak mengajar, Bapak awalnya diberikan. Namun seiring waktu pembelajaran itu sudah berjalan dengan bagus. Baik, yang kedua, pertanyaan kedua, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang telah Bapak lakukan, langkah atau tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih Pak. Ada 3 pengembangan yang ingin saya capai. Itu yang pertama itu adalah sikap. Sikap yaitu observasi terhadap sikap, komitmen murid berupa rajin, disiplin, kerjasama, jujur dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan praktikum di kelas. Terus, serta observasi terhadap sikap komitmen murid berupa rajin, disiplin, kerjasama, jujur dan tanggung jawab dalam membuat tugas proyek tentang mengarsir gambar sesuai pecahan yang dituliskan. Yang kedua, pengetahuan, yaitu memberikan soal-soal tes awal, memberikan soal-soal undangan, tugas atau latihan, memberikan soal-soal tes akhir seperti soal remedial dan penilaian. Dan yang terakhir yaitu dari segi keterampilan, yaitu kegiatan diskusi, proses menemukan jawaban, presentasi siswa terhadap hasil jawaban yang tepat, kegiatan pembuatan tugas proyek mengarsir gambar sesuai nilai pecahan yang tepat, dan yang terakhir itu presentasi siswa terhadap tugas proyek hasil arsiran gambar sesuai dengan nilai pecahan. Baik, bagus sekali yang telah Bapak lakukan. Pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak, area pengembangan yang telah Bapak lakukan, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Nah, dari segi pengembangannya saya sudah tercapai, namun masih perlu ditingkatkan. Baik, menurut Bapak apa kendala yang dihadapi di dalam kelas saat melakukan proses belajar mengajar? Ya, dalam proses pembelajaran pasti ada yang dinamakan kendala Pak ya. Yang masih terdapat anak-anak yang kurang fokus atau kurang memperhatikan pembelajaran, namun hanya beberapa anak saja. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa rencana Bapak ke depan untuk memperbaiki kendala yang telah didapatkan saat pembelajaran dilakukan? Kira-kira mungkin penyebabnya Penyebabnya saya hanya menggunakan beberapa metode saja atau media serta alat peraga sehingga pembelajaran yang saya lakukan kurang menarik bagi beberapa siswa. Jadi ada beberapa penyebab yang Bapak sebutkan tadi. Jadi rencana Bapak ke depan untuk memperbaiki kendala itu? Ya. Saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang memanfaatkan beberapa media serta berbagai macam metode untuk membuat peserta didik fokus dan merasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Baik, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ke depan dapat berjalan dengan baik. Dan kapan kira-kira Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang telah Bapak sampaikan tadi? Insya Allah untuk perubahan insya Allah akan saya lakukan setelah kegiatan ini selesai. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya dan waktunya serta kesempatannya yang telah diluangkan pada hari ini. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.